Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Merdeka, selamat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Sekali merdeka, tetap merdeka. Welcome back, dan di konten terbaru hari ini teman-teman sudah jelas dan pasti. Saya ingin memberikan analisa dari pertandingan English Premier League antara Manchester United versus Fulham yang berakhir untuk kemenangan Manchester United dengan skor tipis 1-0. Dengan hasil akhir ini, berarti Manchester United untuk sementara, dan saya ulangi lagi, untuk sementara berada di posisi puncak klasmen English Premier League. Ya karena kan memang baru pertandingan antara Manchester United versus Fulham yang dimainkan dari musim baru English Premier League. Tapi jika para pemain Manchester United bermain seperti yang mereka tunjukkan di pertandingan dini hari tadi, dengan bermain secara sabar dalam urusan membangun serangan dan juga tidak melakukan kesalahan sama sekali di ruang pertahanan mereka, maka bukan tidak mungkin Manchester United akan bisa bersaing di papan atas musim ini. Karena musim lalu, walaupun Manchester United juga memulai musim mereka dengan kemenangan lawan Wolves, tapi seiring berjalannya waktu, dengan begitu banyak pemain mereka yang cedera, kemudian ada pemain-pemain lain yang diberikan kesempatan oleh Erik ten Hag untuk main, ternyata tidak bisa bermain secara konsisten dan sering melakukan kesalahan, membuat Manchester United gagal bersaing di papan atas musim lalu sehingga mereka menyelesaikan musim kompetisi musim lalu dengan berada di luar zona 6 besar. Maka itu Manchester United tidak akan bermain di Liga Champions musim ini. Padahal sebagai salah satu klub besar di dunia, Manchester United tentu perlu terus-menerus bermain di Liga Champions. Artinya mereka harus eksis bermain di kompetisi antar klub Eropa yang elit seperti UEFA Champions League. Maka itu, feeling saya target utama dari Manchester United musim ini adalah bagaimana caranya mereka bisa berada terus-menerus di zona 4 besar. Tapi selain itu juga tentu mereka akan mencoba untuk bisa menjadi juara. Walaupun kalau menurut saya peluangnya sangat amat tipis. Karena kita tahu tim-tim lainnya seperti Manchester City dan juga Arsenal, belum lagi adanya Liverpool, adalah 3 tim yang memang sudah terbiasa bersaing di papan atas. Walaupun Liverpool musim ini punya pelatih baru yang namanya Arne Slot, tapi komposisi pemain mereka kan tidak mengalami banyak perubahan, dan bisa juga nanti mereka mendapatkan pemain baru sebelum jendela transfer musim ini ditutup pada akhir bulan ini. Tapi pertandingan dini hari tadi teman-teman terlihat berjalan begitu menarik. Karena kali ini saya melihat para pemain MU bermain dengan yang namanya slow possession. Bukan artinya mereka tidak ingin menyerang. Jadi teman-teman juga jangan salah paham. Artinya slow possession itu bukan berarti permainan pragmatis, enggak. Tapi bermain dengan strategi slow possession itu adalah untuk memproteksi penguasaan bola. Agar penguasaan bola itu tidak bisa direbut oleh para pemain tim lawan. Karena jika direbut tentu para pemain tim lawan, siapapun pemain tersebut akan coba untuk memanfaatkan situasi transisi positif. Artinya akan coba untuk bermain counter attack. Dan kita tahu, salah satu kelemahan dari Manchester United musim lalu adalah pada saat para pemain mereka terlambat melakukan recovery negatif atau transisi negatif. That's why di pertandingan dini hari tadi kita tidak melihat para pemain Fulham yang mampu memanfaatkan situasi counter attack. Oke, mereka memang bisa bergerak masuk ke ruang pertahanan MU, tapi mereka sulit sekali untuk bisa memberikan final pass yang akurat karena kalau nggak diblok oleh pemain MU maka akan dihalau bola tersebut. Artinya memang Erik ten Hag coba untuk fokus membenahi lini pertahanan dari MU yang merupakan salah satu titik lemah dari musim lalu. Dan juga saya melihat kombinasi atau duet Maguire dan juga Martinez cukup baik di pertandingan dini hari tadi. Walaupun kemudian De Ligt juga dimainkan. Tapi Maguire beberapa kali melakukan halauan bola, beberapa kali melakukan intercept. Dia bermain dengan level confidence yang tinggi karena dia tahu kali ini dia punya persaingan. Bukan saja dari De Ligt, tapi juga dari Jonny Evans, yang 2 pemain tersebut ternyata dimainkan oleh Erik ten Hag sebelum pertandingan berakhir. Dan juga Erik ten Hag memberikan kesempatan bagi Mazauri untuk bermain dari awal. Dan juga yang menarik, Erik ten Hag memilih Bruno Fernandes untuk bermain sebagai striker palsu dari awal. Bukan langsung memainkan Joshua Zirkzee, yang mungkin juga Joshua tidak fit 100% sehingga dia ditaruh dulu di bangku cadangan. Dan juga Mason Mount, yang kalau menurut saya bukanlah pemain
seperti yang dia bermain bagi Chelsea sebelumnya. Ya, dia tampak tidak punya peran yang jelas di Manchester United. Oke lah, dia mendapatkan satu peluang tuh di babak kedua, tapi secara flow of the game dia gagal melakukan koneksi dengan pemain-pemain lain. Justru saya melihat Casemiro bermain sangat baik. Maka itu kalau menurut saya ini teman-teman, walaupun Joshua yang diberikan penghargaan Man of the Match untuk pertandingan ini oleh panitia, tapi kalau menurut saya, menurut hemat saya nonton pertandingan ini sampai full, bahwa Casemiro adalah pemain yang sangat penting. Karena pemain ini beberapa kali bisa melakukan blocking atau filter serangan dari para pemain Fulham pada saat para pemain Fulham coba untuk membangun serangan dengan memanfaatkan lebar lapangan, dan juga dia beberapa kali bisa melakukan koneksi atau dia bisa menjadi penghubung antara lini tengah ke lini depan. Karena di babak pertama itu MU kan tidak bermain dengan striker murni, artinya pemain dari second line ini harus ikut membantu. Nah ternyata pemain tersebut adalah Casemiro, bukan Mason Mount. Dan juga Kobbie Mainoo bagus sekali bekerja sama dengan Casemiro. Jadi saya melihat ya flow of the game dari MU cukup baik. Dan memang lawannya adalah Fulham, bukan klub kuat. Tapi musim lalu saya masih ingat di pertandingan pembuka MU lawan Wolves, sebetulnya Wolves yang bermain lebih baik daripada MU, tapi MU bisa menang dengan skor 1-0. Jadi yang perlu kita cermati adalah dari segi permainan, dan sebetulnya MU kan bisa saja menang dengan jumlah gol yang lebih banyak, tapi kan finishing ini yang masih menjadi persoalan. Karena Bruno Fernandes itu mendapatkan 3 peluang di babak pertama. 2 peluang dia bisa di-save oleh Ben Leno ya, mantan penjaga gawang dari Arsenal. Sebelumnya kan dia main bagi Arsenal ya, dan dia sudah cukup lama membela Fulham. Bahkan sekarang ada juga Emil Smith-Rowe ya, pemain yang dibeli oleh Fulham dengan rekor transfer klubnya ya, kalau nggak salah hampir 45 juta pound. Dia juga bermain, mantan pemain Arsenal, tapi dia tidak bisa banyak berkreasi. Karena blocking dari para pemain MU di tengah itu bagus, dan Lisandro Martinez, luar biasa memang pemain ini ya. Dia memang awalnya sulit untuk bisa mengimbangi kecepatan dari Traore, tapi setelah itu dia tutup itu pergerakan dari Traore. Kan seperti yang pernah saya katakan, bahwa pemain yang memang dibawa oleh Erik ten Hag yang tidak flop dan memang pemain yang sangat penting itu adalah Lisandro Martinez. Dan juga menarik, Erik ten Hag memilih Amad Diallo bermain dari awal, bukan Garnacho. Ini menarik banget nih, karena Diallo ini kan sebetulnya musim lalu tidak mendapatkan banyak kesempatan. Mungkin Erik ten Hag memilih pemain yang punya speed cepat, dan juga punya kemampuan untuk melakukan pergerakan individu. Tapi Diallo beberapa kali justru kehilangan bola. Nah maka itu akhirnya dia ditarik keluar kan di menit ke-60. Dia ditarik keluar, kemudian Garnacho Garnacho masuk tuh. Saya malah bilang masuk Nacho, karena Garnacho kan. Nah ternyata Garnacho masuk, dan Joshua Zirkzee juga akhirnya masuk, ya kan. Mason Mount juga ditarik keluar, karena memang disitulah masalah bagi MU ketika Diallo dan juga Mason Mount tidak bisa melakukan koneksi atau tidak ada konektivitas antara Diallo dan juga Mason Mount dengan Bruno Fernandes atau juga Rashford. Nah maka itu pada saat memang Joshua masuk, Garnacho masuk, kita melihat permainan dari MU jauh lebih berkembang pada saat mereka menyerang, dan Bruno bisa bermain sedikit ke belakang untuk menjadi kreator serangan. Dan Bruno juga menurut saya bermain sangat baik, terlepas dari kegagalan dia melakukan finishing. Tapi dalam hal memberikan umpan kunci, dia adalah pemain yang paling banyak memberikan umpan kunci di pertandingan dini hari tadi. Artinya tidak salah juga manajemen dari Manchester United memperpanjang kontraknya. Dan memang dia adalah salah satu key player dari Manchester United bersama, menurut saya, adalah Lisandro Martinez. Ini 2 pemain tidak tergantikan di line dari MU. Dan Casemiro bermain jauh lebih baik daripada musim lalu. Mungkin karena kali ini partnernya bagus. Kobbie Mainoo ya, pemain muda asal Inggris. Mainoo juga mendapatkan 1 peluang untuk mencetak gol. Tapi kan para pemain Fulham juga pintar. Mereka juga tidak ingin terpancing dengan permainan slow possession dari MU. Jadi mereka juga tidak ingin keluar dari posisi mereka. Maka itu tidak mudah bagi para pemain MU untuk menciptakan peluang, kecuali ada pemain Fulham yang melakukan kesalahan. Seperti Leno yang melakukan kesalahan passing, kemudian Casemiro memberikan umpan kepada Bruno. Sayang kan Bruno gak finishing. Kemudian ada lagi kesalahan para pemain Fulham kehilangan bola di tengah, ada build up dari MU, Bruno hampir lagi mencetak gol. Jadi memang ini pertandingan yang sulit bagi MU, dan memang mereka menang cuma 1-0, tapi cara bermain mereka jauh lebih rapi daripada musim lalu. Nah sekarang tinggal ditunggu konsistensinya seperti apa, dan juga apakah nanti akan ada pembelian pemain-pemain baru lagi. Mungkin akan ada nih, karena kabarnya kan Ugarte ya kemungkinan akan juga gabung ke MU. Nah jika Ugarte masuk, artinya nanti akan ada lebih banyak pilihan bagi Erik ten Hag untuk lini tengah MU, karena lini tengah MU ini harus kuat ya. Manchester City, Arsenal itu bisa bersaing di papan atas karena lini tengah mereka kuat, sama juga seperti Liverpool. So MU harus punya lini tengah yang kuat, dan McTominay juga masuk bermain cukup baik, dan proses golnya ini
bagus sekali sih kalau menurut saya, dimulai dari Bruno Fernandes, dia memberikan bola ke depan, kemudian McTominay Casemiro mendapatkan bola, Casemiro kasih umpan ke Garnacho, dan Garnacho seperti biasa lah ya, pemain ini kotak-katik, ternyata bisa memberikan crossing kepada Joshua. Saya kira itu terkena kaki dari McTominay, ternyata terkena kaki dari Joshua Zirkzee yang mencetak gol di debutnya. Dan Joshua sebetulnya bukanlah pemain yang produktif ya dalam urusan mencetak gol di klub sebelumnya, juga di Bologna ya kalau nggak salah ya, tapi dia adalah pemain yang rajin untuk membuka ruang dan pemain yang bisa mencari ruang di area pertahanan tim lawan seperti yang dilakukan di pertandingan dini hari tadi. So this is a good start for Manchester United. Dan apakah akan ada tsunami trofi bagi Manchester United musim ini? Ya kalau menurut saya belum bisa lah ya kita pastikan saat ini, karena baru pertandingan pertama. Tapi dari pertandingan pertama ini bisa terlihat para pemain MU bermain dengan disiplin, mereka tidak banyak melakukan kesalahan, dan mereka efektif untuk menciptakan banyak peluang ke arah gawang tim lawan dan juga bisa mencetak gol kemenangan. Tinggal kita tunggu saja teman-teman nanti pertandingan-pertandingan lain dari English Premier League yang kita tahu musim ini akan semakin seru karena ada Tottenham Hotspur juga, ada Chelsea juga. Chelsea bahkan menurut saya bisa bikin 3 tim nih untuk bermain di Premier League, begitu banyak pemain mereka. Kalau nggak salah hampir 50 pemain loh mereka, dan mereka akan lawan City kan di pertandingan pertama mereka yang nanti tentu saya akan nonton dan saya akan membuat analisanya. Tapi untuk sementara ini Manchester United berada di posisi puncak dari English Premier League, posisi puncak dari klasmen English Premier League. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.